Pemirsa, aksi warga merampas jenazah terduga pasien COVID-19 kembali terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Kali ini ratusan warga mengambil paksa jenazah probable COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono. Ratusan warga mengambil paksa jenazah dari RSUD R. Sudarsono, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Seperti yang terekam video amatir, ratusan warga desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan mengambil paksa jenazah terduga COVID-19 pada Sabtu sore. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Warga langsung mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD, di mana jenazah MA 44 tahun berada. Tanpa izin dari petugas, warga mengambil jenazah yang baru meninggal dan membawa keluar rumah sakit. Selanjutnya dibawa menggunakan mobil pick-up sebelum dilakukan protokol kesehatan. Menurut PLT Direktur RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan, Tina Sulistiani, pasien meninggal tersebut masuk rumah sakit pukul 8 Sabtu pagi dengan keluhan sesak nafas dan batuk. Saat diperiksa dan difoto, hasilnya infeksi paru-paru. Namun setelah dilakukan rapid, hasilnya reaktif. Namun petugas masih menunggu hasil tes swab yang sudah dikirim ke rumah sakit lain. Swabnya sudah kita ambil, cuma kan belum jadi hasilnya. Masih itu baru masuk tadi. Langsung meninggal. Oh, maksudnya hari ini, bukan langsung meninggal, tadi pagi jam 8 maksudnya. Ya sudah dilakukan pemeriksaan segala macam dan hasilnya seperti itu. Saat peristiwa pengambilan jenazah terjadi, petugas keamanan dari TNI Polri memang sudah berada di lokasi. Namun banyaknya warga membuat petugas tidak berdaya menghentikan massa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya, jenazah pasien probable COVID-19 yang dijemput paksa dari rumah sakit di Pasuruan, Jawa Timur ini dimakamkan dengan penjagaan aparat kepolisian. Meski sempat terjadi ketegangan dan perundingan yang alot, warga akhirnya memakamkan dengan mengenakan hazmat. Aksi yang dilakukan oleh warga ini setelah MA meninggal dunia dan hasil rapid testnya disebut reaktif. MA diduga mengidap riwayat penyakit jantung sebelumnya. Saat kejadian, pihak rumah sakit beralasan masih menunggu hasil swab sehingga jenazah MA dinyatakan probable dan harus mematuhi protokol COVID-19. Gugus tugas COVID-19 pun langsung turun ke lokasi dan membujuk warga agar mau mengikuti protokol kesehatan dalam proses pemakaman. Ya, untuk memperbarui informasi tentang pengambilan paksa jenazah di Pasuruan, Jawa Timur, kita akan bertanya langsung dengan Ki Haji Abdul Mujid Imron, ini selaku Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mujid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diceritakan kembali Pak kronologis pengambilan paksa yang terjadi kemarin Pak? Pertama, pasien MA ini jam 9 itu dari informasi rumah sakit daerah Kota Pasuruan jam 9. Kemudian sudah dilakukan diagnosa, ada dilakukan pemeriksaan, memang ada sesak nafas. Okay. Kemudian dalam waktu relatif cepat, peningkatan itu semakin berat juga cepat, sehingga pada jam 1.30 beliau meninggal. Okay. Nah, ini informasi dari rumah sakit daerah Kota Pasuruan, karena kami ada di wilayah kabupaten. Okay. Kami sangat menyayangkan warga kami dari Nguling itu untuk melakukan jemput paksa jenazah yang ada di rumah sakit daerah Kota Pasuruan. Semestinya itu harus melakukan komunikasi karena ini masa pandemi dan ini adalah merupakan tanggung jawab yang ada di rumah sakit. Jadi tidak boleh sekalipun
dari sisi agama hal ini tidak boleh terjadi. Ya. Karena aturan ini adalah sudah melalui kajian dari sisi kesehatannya, dan penyakit menular ini adalah aturannya sangat rigid karena menyangkut penyebaran penularan ini. Lah, kami harapkan ini jangan sampai terjadi, dan kami akan melakukan terus untuk melakukan sosialisasi ini. Ya. Karena memang pada perkembangannya ini termasuk banyak kesulitan di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Pasuruan, karena adanya isu-isu termasuk yang dilontarkan dari pejabat negara seperti yang beberapa hari yang lalu. Itu ada isu-isu yang tidak boleh mestinya juga disampaikan, dan juga terkait dengan pemahaman masyarakat itu sendiri. Ya. Dengan kondisi 4 bulan masyarakat itu dengan musibah ini banyak hal menyangkut ekonomi, anak belum masuk sekolah, dan ini merupakan beban berat bagi masyarakat. Iya, Pak Mujid. Sehingga ya, sebetulnya apa yang menjadi alasan utama, Pak, bagi warga ini mengambil paksa jenazah ini, Pak? Apa yang menjadi alasan utama mereka? Mereka tidak mau dikuburkan secara protokol kesehatan, atau mereka ini meragukan bahwa jenazah terkonfirmasi positif COVID-19? Rupanya ini banyak masyarakat yang masih menganggap yang kena corona itu adalah merupakan aib. Itu adalah aib di masyarakat. Padahal begitu kita ya? Aib. Baik. Padahal kita juga terus sosialisasi bagaimana dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kalau sudah disiplin dengan penerapan protokol kesehatan, ada yang terjangkit, kalau meninggal itu kan masih syahid, betul. Iya. Ya, itu salah satu cara untuk edukasi terhadap masyarakat. Dan isu-isu dengan peti dan lain sebagainya memang tidak biasa di kalangan masyarakat Jawa Timur. Mayat dimasukkan peti itu, sehingga kalau ada orang apa peti nanti tidak sholati, nanti itu tidak menghadap kiblat, itu masih menjadi PR kita, dan itu selalu terus akan kita lakukan. Bahkan kita sudah lama menggandeng dengan para ulama, para masyayikh, pengasuh pondok pesantren. Ini termasuk kesulitan kami yang ada di daerah. Makanya Ya, Pak Mujid, upaya apa yang lebih gencar lagi kira-kira, Pak, untuk kasus seperti ini tidak terulang lagi? Karena beberapa kali sebelumnya, persis beberapa hari atau beberapa minggu, saya juga sempat bersiaran menginformasikan mengenai pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Pasuruan juga terjadi. Ini upaya apa yang lebih gencar lagi, Pak, sehingga tidak terjadi seperti ini lagi, Pak, dari gugus tugas COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur? Kita terus akan melakukan lebih masif lagi, karena kita menggandeng ulama, para kiai, pengasuh pondok pesantren, itu sampai ada maklumat ulama dan masyayikh. Kemudian kita sudah melakukan hari Kamis kemarin, kita melakukan pertemuan ulama antara ulama dan umaro dalam rangka sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan ini. Ini juga masyarakat ada yang menganggap new normal itu adalah bebas semuanya. Melihat mall ini sudah buka, ini sudah buka, jadi seakan-akan sudah bebas. Kami di Pasuruan, Pak Bupati itu membuat masker itu 2.500.000, padahal penduduknya hanya sekitar 1.700.000. Kemudian kita membuat bisel juga, tutup muka, dan kita terus melakukan rapid test. Mana ada yang reaktif, mana ada yang terkonfirmasi, maka kita melakukan tracing terus melakukan rapid secara simultan. Ya, termasuk tracing juga apakah akan dilakukan bagi seluruh warga yang terlibat dalam pengambilan paksa jenazah ini, Pak? Itu pasti. Baik. Tapi kita melihat kondusivitas. Besok kita lihat, kalau sudah kondusif, kita akan melakukan. Karena TNI, Polri itu terus bergandengan tangan dengan kita. Termasuk yang kejadian kemarin,
itu pengamanan sudah standar menurut apa yang disaksikan oleh kita. Baik, terakhir Pak, satu lagi update terbaru atau update informasi terbaru mengenai kasus COVID-19 di Pasuruan, Pak. Yang terkonfirmasi ada 551. Kemudian tingkat kesembuhan ini adalah 61,71%. Ini ikhtiar kami, bagaimana gugus tugas Kabupaten Pasuruan terus bagaimana pendisiplinan warga dengan 5M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imunitas, dan terus banyak berdoa. Nah ini terus kita tingkatkan. Dan juga yang kedua adalah meningkatkan atau percepatan kesembuhan ini. Baik. Dengan treatment khusus ala Pasuruan juga. Baik, kita semua berharap Pak tingkat kesembuhan semakin tinggi, sedangkan tingkat positif semakin landai, bahkan turun, bahkan nol gitu harapan kita semua. Terima kasih. Insya Allah. Amin. Selamat sore, Assalamualaikum. Kiai Haji Abdul Mujib Imron selaku Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pasuruan. Waalaikumsalam.